Hai Bob, tahukah kalian, ternyata ada loh tempat paling keramat di Pulau Jawa. Tempat yang menyimpan banyak misteri dan sejarah di dalamnya. Tempat sakral ini tentu berhubungan dengan sejarah Salakan Negara, Kerajaan Sunda, Pakuan Pajajaran, Sultanan Banten dan kerajaan lain di Pulau Jawa. Lalu dikenal juga tokoh masa lalu seperti Prabu Siliwangi, Prabu Tajimalela, Eyang Aji Putih, Eyang Kuncung Putih, Kian Santang, Cakrabuana, Syarif Hidayatullah, Hasanuddin, Ratu Kidul, Nyai Mayang Sari, bahkan Sayyidina Ali. Mereka semua diceritakan sering datang ke tempat ini pada masa lalu. Nah, sesakral apa tempat tersebut? Mari ikut Ogut menelusuri tempat petilasan Sangyang Sirah. Sangyang Sirah adalah nama sebuah tempat sakral di Taman Nasional Ujung Kulon. Secara administratif, masuk ke Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten. Menurut penuturan warga di pesisir Ujung Kulon, nama Sangyang Sirah dimaknai dengan Sirah Jawa dalam bahasa Sunda, atau yang diartikan kepala Pulau Jawa. Penamaan ini karena lokasi tempat itu terletak di ujung paling barat Pulau Jawa. Dalam naskah yang berjudul Pusaka Raja-Raja Ibumi Nusantara, disebutkan bahwa ada satu tokoh legenda bernama Aki Tirem. Kakek Aki Tirem berasal dari Ujung Kulon. Namun, ada silsilah yang disembunyikan tentang siapa itu kakek Aki Tirem. Konon, Aki Tirem sudah hidup sekitar tahun 200 sebelum Masehi. Dengan demikian, maka dapat kita duga bahwa di Ujung Kulon sudah ada peradaban sejak era sebelum Masehi. Hal tersebut juga diperkuat dengan catatan naskah bahwa kehidupan di ujung barat Pulau Jawa telah ada sejak puluhan ribu tahun sebelum Masehi, atau disebut sebagai zaman Nirleka. Sangyang Sirah digadang-gadang adalah lokasi tempat lahirnya peradaban pertama pada masa itu. Menurut Budi Prakoso, penamaan tempat atau wilayah selalu berkaitan dengan sejarah pada masa lalu. Secara linguistik, nama Sangyang Sirah berasal dari dua suku kata, yaitu Sangyang dan Sirah. Jika diartikan, Sangyang adalah seseorang atau tempat atau benda yang diagungkan atau disakralkan. Sedangkan Sirah artinya kepala atau bagian atas tubuh makhluk hidup. Jika kita garis bawahi, Sangyang Sirah berarti adalah tempat yang diagungkan atau disakralkan sejak awal peradaban manusia pertama. Konon katanya, banyak kisah yang menceritakan bahwa Sangyang Sirah dijadikan tempat menyepi atau bersemendinya tokoh besar masa lalu seperti Eyang Prabu Siliwangi, Kian Santang, Cakrabuana, Syarif Hidayatullah, Pangeran Sabakingking, atau Hasanuddin. Bahkan terkabarkan bahwa Prabu Niskalawastu Kencana dan Prabu Buru Dharma Siksa Maharaja Sunda pun pernah menyepi di Sangyang Sirah. Salah satu cerita penting di Sangyang Sirah adalah tentang perjalanan Sayyidina Ali yang ingin menghadiahkan Al-Quran kepada murid kesayangannya, yaitu Kian Santang. Cerita bermula ketika Sayyidina Ali mendapatkan kabar bahwa Kian Santang telah pergi menuju Sangyang Sirah untuk menemui ayahnya. Namun sesampainya di Sangyang Sirah, Sayyidina Ali hanya bertemu dengan Eyang Prabu Siliwangi. Rupanya Kian Santang telah pergi beberapa hari yang lalu sebelum kedatangan Sayyidina Ali. Akhirnya, kitab suci Al-Quran itu dititipkannya kepada Eyang Prabu Siliwangi, dan Sayyidina Ali beramanat agar kitab suci itu hanya bisa diambil langsung oleh Kian Santang. Dengan kesaktiannya, Eyang Prabu Siliwangi memasukkan Al-Quran itu ke dalam kotak batu, lalu dibungkus dengan batu karang dan diletakkan di tengah kolam mata air.
Cerita ini kemudian diyakini menjadi awal mula munculnya kisah tentang batu Quran di gua Sangyang Sirah tersebut. Beberapa abad kemudian, petilasan di Sangyang Sirah ini kemudian menjadi tujuan wisata religi yang ramai dikunjungi warga dari berbagai daerah di Nusantara. Sama seperti petilasan atau tempat yang dianggap keramat pada umumnya. Di Sangyang Sirah juga terdapat beberapa pantangan yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar oleh para peziarah. Larangan itu diantaranya pengunjung tidak boleh menjelajah sendiri tanpa ada izin dari kuncen atau juru kunci. Tidak boleh makan sambil berdiri atau sambil berjalan, atau mengharuskan makan dan minum dalam keadaan duduk. Tidak boleh buang air besar maupun buang air kecil di sembarangan tempat. Tidak boleh berbicara kasar. Dan yang terakhir, tidak boleh bercanda yang berlebihan ketika kita sedang berada di gua Sangyang Sirah. Dan peziarah pun harus terus-menerus berselawat serta membaca doa agar terhindar dari gangguan makhluk gaib. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah ada yang sudah pernah sampai ke Sangyang Sirah? Jika memang ada, tulis kolom komentar ya. Dan itulah cerita singkat tentang tempat yang diyakini sebagai kepala Pulau Jawa dan menyimpan banyak misteri di dalamnya. Aku rasa cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian agar kita dapat menambah wawasan bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Bye-bye.